Hai para sahabat terutama rakyat semuanya, kita kembali lagi dalam Klenik, rubrik yang selalu menampilkan masalah-masalah aktual dan unik. Nah, kali ini kita ketemuan tokoh-tokoh yang paham betul mengenai sesuatu yang unik ya. Nah, tahu kan bahwa salah satu produk budaya kita adalah keris. Bahkan kemarin Presiden Prabowo memberikan keris kepada tamu-tamunya sebagai souvenir dari Indonesia. Itu artinya bahwa keris adalah satu karya anak bangsa yang itu sudah mendunia gitu. Nah, itu kita kaitkan dengan bulan Syuro ini. Ada yang disebut dengan jamasan. Apa itu jamasan? Nanti kita bahas dengan narasumber kita. Jadi saya adalah Putejo, seniman keris, anak muda ini yang masih masih mendalami tentang keris. Dan saya kira yang di depan saya adalah Mas Eko Han, itu ketua Taman Sesaji Nusantara, dan apa kaitannya nanti kita bahas. Baik, itu kita ke Mas Putejo dulu ya. Baik, kira-kira sih kemudian kok sekarang masih masih banyak yang orang percaya tentang keris. Dan tentang keris itu sendiri apa sebenarnya dan dari mana sih? eh, Keris menjadi hal yang menarik, khususnya bagi Nusantara ini karena punya sejarah panjang terkait dengan intangible-nya, terkait dengan sejarah kerajaan dan sebagainya. Dan sampai hari ini eh, kontinuitas itu masih berlangsung. Keris menjadi penting karena menjadi hal yang sangat vital bagi Indonesia terutama karena konsep utama keris itu selain senjata adalah filosofi intangible-nya itu. Kenapa pada tahun 2005 itu juga ada pengakuan dari UNESCO tentang itu hal yang sangat mendasar yang menjadi piantel atau daripada konsep itu. Mungkin itu sekilas tentang keris. Iya, jadi artinya keris itu sebenarnya apa asli, benar-benar asli Indonesia? Saya rasa asli Nusantara Indonesia, atau mungkin dulu namanya bukan Indonesia juga, Mbak Buyut atau canggah daripada negara kita mungkin akan bernama beda juga. Artinya kita bisa merujuk dari jejak artefak di candi-candi atau di hal lain bisa kita temukan jejak itu. Selain konsep intangible yang turun-temurun, itu konsep berdasarkan tentang foto Angkoso, Ibu Pertiwi itu yang menjadi dasar. Iya, Ada Linggayoni dan sebagainya. baik itu. Ya, itu kita bahas berikutnya kaitannya dengan filosofinya ya. Nah, sahabat kait, jangan lupa like, subscribe supaya Anda bisa mengikuti topik-topik kami berikutnya, dan jangan lupa komentar apa tentang keris bagi Anda gitu, yang mana apa. Baik, itu ke Mas Eko. Nah, kaitannya Mas Eko, kalau kita lihat eh, keris ini dikaitkan dengan sekarang ini Suro ya, dengan sesaji dan seterusnya. Apa sih sebenarnya maknanya? Kenapa harus pas Suro gitu ya? Kenapa harus sesaji pas itu? Oh ya, jamasan ya tentunya ya yang dimaksud. Jamasan pusaka atau jamasan tosan aji itu kenapa dilakukan suro itu karena kesepakatan ada sebuah bahasanya restorasi budaya di era Sultan Agung ya Mas Tejo. Nah, itu restorasi budaya di era Sultan Agung itu kemudian disepakati suro itu sebagai hari untuk memulai atau menambah atau sesuci. Jadi demikian juga sampai ke ranah tosan aji pun dibersihkan. Itu yang sekarang ini menjadi apa ya? Menjadi tren di masyarakat kita. Ya, kembali lagi ke Tuteje. Nah, di depan ini ada banyak motif ragam keris yang mungkin bisa dijelaskan. Ini yang ini keris atau bukan ya? Sampai sini. Kemudian di sana apa? Kemudian kan kemudian beda-beda ini. Kayaknya ukuran-ukurannya apa ini? Pokok. Ini adalah salah satu keris
gaya Yogyakarta Yogyakarta. warakanya dengan bahan sunu. Ini adalah salah satu dapur keris. Ini adalah dapur Kebu Lajer. Jadi Namanya apa? Kebu Lajer itu dapur itu semacam perwajan atau wondo atau Oh, wondo. mungkin yang di bahasa semacam bentuk karakter itu. Jadi keris itu bentuknya ada sekitar 700 lebih dapur keris. Orang mengenal mungkin hanya bentuk lurus dan blok. Untuk dapur yang lengkap ada sekitar 27 rincian. Rincian itu semacam penanda spesifik di item execution. Iya. Lah ini lainnya, Mas. Kalau Ini ini misalnya kayak ini tuh keras bukan ini? adalah kreasi saya sendiri berdasar pada pusaka Kanjeng Kiai Itu Cokro, ada bintang-bintangnya Iya. 5 tuh. punyanya Kiai Cokro, Pangeran Diponegoro itu yang terkenal. Dan saya mencoba duplikasi ulang dengan style ukuran stikoma itu. Supaya harapannya refleksi daripada konsep kepemimpinan atau kemarin ini bisa memvibrasi lagi. Orang bisa mengenal lagi leluhurnya secara yang tentang perjuangan daripada seorang Pangeran Diponegoro di masa. Karena yang satunya lagi itu kalau dari apa Kalau yang ronggonya agak beda gambar. satunya ini adalah warangka sunggingan. Ini saya sungging sendiri. Ini sunggingan gaya Solo. Kerisnya juga Solo dengan motif alas-alasan. Ini termasuk keris yang tangguh gede dengan termasuk keris sepuh dengan berbagai hiasan. Ini untuk warangkanya saya buat kreasi yang berbeda untuk apa ya? Kebetulan saya sendiri punya basic seorang perupa, seniman kriawan. Jadi dalam untuk saya cinta pada budaya ini saya kombinasi. Jadi saya juga nempa dan juga buat warangka. Ya untuk semacam hobi saya, untuk bagaimana kontinuitas tentang budaya itu bisa berlangsung sebagai sudut pandangnya sebagai seorang seniman. Iya, jadi ini ya bagaimana seorang seniman keris ini bisa membuat kreatif keris ya. Tadi ronggonya dengan punya dihias dengan khusus. Itu apa lagi ya di satu Ini ini? Oh, ini saya juga buat keris untuk yang ukuran mini, ukuran kecil. Jadi Apa yang disebut sundri? Bukan? mungkin bisa dikatakan jimatan, bisa dikatakan miniatur. Jadi Oh, ini saya mengkreasi bagaimana keris-keris memperkenalkan ke generasi muda bahwa keris itu ada yang kecil juga, ada detail yang bisa kita eksplorasi di situ. Kalau orang dulu mengenal mungkin sebagai jimatan, tapi hari ini betulnya saya lebih ke bahasa keris alit atau keris mini supaya generasi ini lebih mengenal keris lebih awal dengan harga yang akan berbeda. Kalau keris ini akan budget nomornya akan berbeda. Jadi keinginan saya waktu itu bagaimana sedini mungkin generasi ini mengenal keris meskipun dari yang mini dulu. Siapa tahu 10-20 tahun kemudian ketika mereka juga punya finansial yang bagus ya bisa membeli keris yang besar sebagai bentuk kecintaan mereka atas budaya dari leluhur. ya. Itu semuanya keris kecil itu. Mini-mini. Kreasi saya, kebetulan saya itu menempa keris itu memulai lagi di umur 40 kemarin, Pak. Bagaimana mengkomunikasikan kembali tentang budaya keris yang mungkin pernah ada keterputusan. Kita pernah terputus saja Jepang. Masa-masa itu produksi keris akan berbeda. Jangankan buat keris, kita buat pedang atau pasti ada bentuk di mana sebagai bentuk perlawanan juga kan. Punya berapa alat keris, Mas?
Saya di rumah ada sekitar 500-an lebih dengan berbagai varian keris sama budi. Dan budi ini adalah artefak-artefak lama terkait dengan kegiatan orang di masa lalu terkait dengan kehidupan sandang pangan papan. Dan Bisa pertukangan, bisa pertukangan, pertanian. bisa pertanian, bisa terkait dengan mencari ikan di sungai dan sebagainya. Karena basic-basic awal peradaban adalah di sekitar sungai. Gitu. Termasuk artefak candi itu orang itu yang membuat pasti pakai alat logam. Ya kan? Ya. Di situ ada artefak yang pahat. Nah, saya mencoba mencari penelusuran itu dengan berbagai ukuran pahat untuk candi. Kebetulan saya sendiri lahir di lereng selatan Merapi, artinya bangun tidur itu lihat ke selatan udah bisa melihat candi. Kanan kiri ada candi. Artinya itu merangsang saya untuk kecintaan saya terhadap Tosanaji itu untuk menjelajah kembali ke artefak. Oh, selain saya juga membuat jembatan baru untuk kontinuitas di zaman era modern hari ini. Gitu. Baik itu, kembali ke Mas Iko. Kalau kita kaitkan ya, kenapa sih misalnya tadi jamasan segala itu, kemudian dikaitkan dengan saji, itu hubungannya apa? Kaitannya dengan keris dengan saji yang dan kira-kira jamasan itu kan harus orang khusus itu. Menurut Mas Iko gimana? Eh, itu menurut saya begini, keterkaitannya sesaji dengan tosanaji itu adalah penghormatan atau pemuliaan. Jadi leluhur kita, leluhur agung seorang empu itu sudah berkarya menyumbangkan mahakaryanya. Hari ini kita tinggal menikmati dan kita memuliakan dan menghargai dan juga sebagai representasi daya hidup yang dulu pernah ada, sekarang dihadirkan lagi. Itulah sesaji. Artinya tuah dan tulah dari Tosanaji itu sendiri pun perlu dibangkitkan dan dihadirkan lagi. Makanya perlu orang khusus untuk melakukan jamasan. Ya. Artinya syarat khusus apa sih yang dipunyai orang yang melakukan jamasan tadi? Misalnya saya ahli atau harus usia berapa tahun atau ada keahlian khusus? Sejauh yang saya ketahui, yang pertama dia paham tentang etika. Karena berkaitan dengan tuah dan tulah. Seorang yang jamasan pusaka ini penjamas ini nggak harus ada persyaratan khusus, tapi dia paham etika gitu. Jadi dia Etika itu misalnya apa? Etika dalam hal ini? cara penghormatan, misalnya dengan dia berbusana adat, terus dia menghadirkan sesaji, ada bunga-bunga, ada tumpeng, dan ada ya, hal-hal yang lain yang memang biasanya dihadirkan di masa lalu, dihadirkan dan hari ini dihadirkan lagi seperti itu. Iya. Baik itu. Kita ke Putri Mas. Kita kaitkan dan kita kan sering ya, apalagi di Gelodalaya itu pernah ada keris yang Nogososro Sapu itu. Itu kayak gitu ada nggak sih sebenarnya? Nogososro Sapu itu yang kemudian menjadi cerita bersambung yang digemari oleh masyarakat. ini tertarik mengingatkan juga tentang KR sendiri. Pernah ada cerita itu yang berlanjut. Kalau Nogososro Sapu Inten itu, Nogososro sendiri adalah salah satu daripada dapur keris, dan Sapu Inten pun juga salah satu daripada dapur keris dengan lot 11. Terus berapa kalau 11. 11 ya? Kalau Nogososro ada yang 11, ada yang 13, ada yang. Jadi mungkin dua konsep ini akronimkan dijadikan satu terkait dengan konsep kekuasaan dan Sapu Inten itu ya,
metafor itu ada di situ. Artinya bahwa cerita itu memang benar-benar sebenarnya itu konsep untuk menyatukan tadi ya, itu satu cerita begitu. Iya, terkait dengan kekuasaan dan kemewahan juga. Karena pada dasarnya terkait dengan zaman sang tadi, kalau sedikit saya boleh menambah, kebetulan saya juga beberapa kali melakukan pada hakikatnya Jamasan itu lebih pada perawatan daripada software keris itu sendiri, intangible dan sebagainya. Selain hardware, kalau hardware biasanya cenderung ke warangan, jadi lebih ke sisi spiritualnya, Pembelajaran fisik ya. sebagai tuah dan tuah. Biasanya Jamasan di masa lalu, karena terus pada masa lalu itu lebih ke fungsi praktis perang, apalagi di zaman Soeharto Sultan Agung itu ada sekitar 8 empu yang membawa 800, artinya ketika ada 800 empu, berapa itu Oh iya, baik. produksi keris yang dibuat di masa itu. Produksi Dan- massal. Produksi mata, terus Nah, perang kita ya. mengingat bagaimana Sultan Agung beberapa kali Batavia pecah. Setelah mengalami peperangan, otomatis bila terus pedang dan tombak akan ada sisa energi. Nah, fungsi praktis untuk perang. Nah, itulah di Oh, sebuah Jamasan. Dan di zaman sebelumnya, entah di cerita lama pun juga perang itu sebuah hal yang di Mahabharata bercerita tentang banyak senjata ya. Di situ artinya untuk menyucikan kembali dilakukan Jamasan. Ya. Jamas. kayak gitu. Nah, sekarang kembali Eko. Orang mengatakan kadang-kadang bahwa keris itu mistik gitu loh. Kadang-kadang aku ora cocok kok, ada orang yang mengatakan aku nggak cocok punya keris ini gitu. Itu sebenarnya apa sih? Apa benar nggak cocok pada orang itu atau kemudian bisa dipindahkan? Misalnya gitu. Oh iya, benar ada cocok nggak cocok, ada juga pamor milih. Jadi Ini ya si keris itu yang memilih pemilihnya karena dia punya tuah dan tulah dan terkait juga dengan pamor. Ada yang menarik itu yang tidak bisa dimiliki oleh siapapun itu pamor Yogopati ya. Pamor Yogopati itu sebaiknya harus dilarung. Itu memang Ada pengalaman, Mas Eko? kegagalan produksi. Ada pengalaman bahwa itu harus dilarang atau kemudian contoh mistik misalnya orang itu nggak cocok itu gimana cara? Saya ada pengalaman waktu itu dengan sedulur di Mbrosot sana. Beliau ini menyimpan keris dengan pamor Yogopati. Saya bilang kok ada Tosanaji, coba dikeluarkan ya. dan akhirnya dikeluarkan. Waduh, ini pamor Yogopati. Terus sebaiknya dilarung, saya bilang gitu. Dia nggak mau, masih bertahan gitu kan. Awalnya dia sakit-sakitan, anaknya sakit-sakitan. Terus beberapa lama, 1 tahun kemudian anaknya meninggal. Sakit-sakitan itu nggak pernah sembuh. Ganti-ganti terus anak-anaknya dan sampai 2 anaknya meninggal. Dan akhirnya dia nyerah. Ayo dilarung, tak suruh ngelarung di tempuran Progo sana di dekat Ciwangan. Iya, ciri-cirinya apa sih kalau yang mempunyai itu sehingga kalau mungkin ada nanti sahabat KL ada yang ini ternyata nggak cocok, ciri-cirinya gimana? Tadi bisa Yogopati ya? Iya, Yogopati. Aduh, mau menggambarkan piye ya ilustrasi nih pamor Yogopati. Lurus atau Kalau pamor itu ini misalnya biasanya ada di sorsoran mungkin. pamor itu ini loh. Bagian yang pamor. jadi bukan model, bukan bentuk kerisnya, tapi ininya apa Motif yang muncul Motif. daripada Muncul. meteor sama besi.
Oh iya, iya. dari perbedaan apa bahan itu. Tawar di situ ya. Ya. Terus ada lagi apa misalnya berdasarkan weton juga kadang-kadang itu nggak cocok. Misalnya dia pamor atek atau pamor sirat itu kan mencerminkan semangat api ya kan. Kalau dia wetonnya pon juga jadi kurang cocok, jadi pemarah Oh. gitu. Jadi harus hati-hati ya, harus konsultasi dulu. Iya. Kalau cocok kayak gitu. Konsultasi sama Empu Tejo nanti di Iya. TSN Taman Sesaji Nusantara. Beliau kebetulan bendahara umum Oh iya. ya, Oh, bendum di TSN. keren ya. Iya. Baik itu, ternyata menarik kan, dapat KM. Tentu kita butuh sesuatu yang unik, luar biasa tadi, pengetahuan sebagai pengetahuan bahwa itu budaya kita. Nah, silakan barangkali Puteja akan memberikan statement akhir kaitannya dengan filosofi tadi dan pesan-pesan untuk anak-anak muda kaitannya dengan keris tadi. Silakan. Eh, bagi generasi muda, khususnya anak-anak Nusantara, ini kemana lagi kita akan mencintai kebudayaan kalau bukan kepada kebudayaan daripada orang-orang atau para leluhur atau para pendahulu yang telah menjadikan jalan kita ada di muka bumi ini. Kebudayaan Nusantara sebaiknya harus kita rawat, kita jaga sesuai dengan kapasitas atau kemampuan kita masing-masing demi keberlangsungan kebudayaan itu sendiri. Apapun apapun sebisa kita menjaganya, baik lewat keris, batik ataupun wayang. Ini adalah prinsip kebudayaan basic daripada para leluhur Nusantara yang kebudayaan tersebut pernah jaya pada masanya. Terima kasih. Ya, tadi terakhir filosofinya, filosofi keris itu singkat. Filosofi keris adalah tentang konsep Sangkan Paraning Dumadi, artinya mengenal dari mana kita berasal, Liga, Yoni, lalu juga menjadi Sangkan Paraning Hati. Dia adalah senjata yang bisa membunuh lawan, tapi juga bisa menjadi senjata makan Tuhan bagi diri kita sendiri. Mengingat tentang Sangkan Paraning Dumadi adalah mengingat tentang bapak kita, mbah kita, wujud kita, sampai ke traktor malam. Disitulah keris sebagai semiotika untuk sarana mengenal kembali tentang leluhurnya. Baik. Dan Mas Eko, silakan Mas Eko. Barangkali ini pesan-pesan untuk para masyarakat atau anak-anak muda supaya dia mencintai betul tadi keris itu menjadi satu budaya kita yang harus kita lestarikan juga. Nilai-nilai. Oh ya. Sebelumnya saya mau menyampaikan tentang sesaji, hubungannya sesaji dengan keris ya. Jadi sesaji memang tidak pernah dibahas secara spesifik, tapi dia selalu hadir dalam setiap peristiwa, termasuk dalam proses dari pembuatan, perencanaan, terus pembuatan keris sampai maintenance perawatan itu. Dan itu sangat menarik kalau kita ulik. Ternyata sesaji ini melekat di mana-mana, termasuk di keris. Keris dan sesaji ini satu hal yang tidak bisa dipisahkan. Itu satu hal yang melekat. Dan teman-teman muda itu tidak perlu khawatir bahwa keris itu ngeri, tuah dan tulah. Tapi keris itu juga punya dampak baik untuk meningkatkan rasa percaya diri dan punya tuah yang bagus, misalnya dengan keris yang berpamor udan mas, pancuran mas, terus banyak lagi pamor yang bagus dan cocok. Kalau untuk apa junjung derajat itu juga keren gitu. Salah satu keris yang khusus untuk sesaji ini
Ini namanya keris sujen, Itu saja. butut. Yang itu bisa dibuka nggak? Saya lupa bawa yang. Nah, ini sebenarnya ini miniatur ya, ini mininya. Kalau keris sajen yang sebenarnya besar seukuran ini, tapi bentuknya kayak gini nih. Ini butut sajen. Ini biasanya digunakan untuk kelengkapan sesaji. Ya, gitu. Taman Sesaji Nusantara berusaha untuk mengangkat sesaji, memanfaatkan dan memajukan sesaji sebagai konsep ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan berguna bagi masyarakat luas. Ya, baik. Terima kasih dua tamu kita tadi sudah memberikan suatu ya gambaran mengenai budaya kita tentang keris, dan jangan lupa Indonesia ini kaya budaya salah satunya dan keris kita lestarikan, dan beliau Mutejo dan Bunda Nustiko adalah tokoh-tokoh yang sangat perhatian terhadap masalah-masalah tersebut. Nah, jangan lupa tetap saja lestarikan budaya kita dan like, subscribe, dan komentar ya kalian tentang keris. Sampai jumpa lagi pada topik berikutnya.